Tur dipangkas drastis, kepentingan publik terancam. Kita bahas malam ini bersama Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Agus. Malam. Terima kasih telah bergabung. Saya juga menyapa Pak Adian Apitupulu, anggota Komisi 5 DPR fraksi PDIP. Selamat malam. Malam, Adian. Merdeka. Merdeka. Saya menyapa Pak Derajat Wibowo, tim ekonomi Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam, Mbak Dona. Dan saya juga menyapa Mas Cipta Wayana, wartawan senior konten. Selamat malam Mas. Malam. Saya langsung ke Pak Adian dulu. RDP dengan Kementerian PU 6 Februari lalu itu ramai dengan penolakan oleh anggota Komisi 5, termasuk Bang Adian. Apa yang paling dikhawatirkan dari pemotongan anggaran Kementerian PU? Yang paling dikhawatirkan banyak lah, kan kita harus bertanggung jawab. Kita ini kan punya sumpah jabatan terhadap rakyat dan terhadap konstituen kita. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau teman-teman saat itu bilang mereka punya banyak janji di dapilnya masing-masing. Kita tiap 1,5 bulan kita harus reses. Reses itu ngapain sih? Reses itu kan mengetahui problem-problem mereka di dapil. Oke? Segala macam problem terus kita tampung dan kita dengar. Salah satunya adalah keberadaan infrastruktur, jalan jembatan, kemudian rumah yang rusak dan sebagainya yang terkait dengan Komisi 5 misalnya. Nah, itu kan harus kita perjuangkan. Itu tiba-tiba anggarannya dipotong. Lalu nanti reses berikutnya mereka datang ke dapil ditanya, "Pak, bagaimana Pak tentang jalan di depan rumah kami? Bagaimana Pak tentang misalnya kalau Bogor misalnya, bagaimana Pak tentang jalan di Rumpin yang hampir misalnya seminggu sekali selalu ada kecelakaan orang." Nah, hal-hal seperti itu. Terus kedua, memang secara kalkulasi begini ya, program pemerintah sekarang adalah ketahanan pangan. Oke? Apa itu mungkin terjadi? Mungkin katanya. Caranya bagaimana kita buka 2 juta hektar lagi. Bahkan ada yang katanya bilang mau sampai 20 juta hektar. Seperti itu. Oke, bagaimana kalau kita maksimalkan dulu 7,4 juta hektar yang sudah ada? Harusnya itu menjadi prioritas pertama karena sudah ada lahannya. Sudah ada padinya dan sebagainya. Mungkin nggak itu kita lakukan? Nggak mungkin. Kenapa? Irigasi yang akan dibangun cuma 450 hektar. Nggak mungkin juga. Kenapa? Renovasi irigasi cuma 16.000 hektar. Artinya akan ada 7,3 juta hektar yang tidak tersentuh dengan irigasi, perbaikan dan sebagainya. Nah, ini semua kan tidak masuk di akal kita. Oke. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah amanat konstitusi. Tapi ketika kemudian anggarannya dipotong, yang tadinya target Kementerian PU itu adalah membangun 9.000 unit sekolah, pendidikan, sekarang 0. Yang tadinya targetnya itu 2.000 sekian untuk madrasah, sekarang tinggal 80 sekian. Itu loh. Terus di mana mencerdaskan kehidupan bangsanya gitu loh. Oke, baik. Tapi yang menarik nih Pak Adian, anggotanya boleh ribut, tapi ketuanya malah ketuk palu. Kami putarkan pernyataan dari Pak Lasarus. Pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah, Pak. Di pagu indikatif itu sudah pakem itu, makanya ada namanya surat dari, ada impresnya. Impres ini turun ke surat Menteri Keuangan. Merubah impres, Presiden udah teken loh. Ibu Menteri Keuangan membuat tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut. Kalau Ibu Menteri Keuangan merubah itu, harus merubah impresnya lagi. Bukan ranah kita itu. Kalau saya ditanya setuju enggak anggaran Menteri Pekerjaan Umum ini sebesar itu 1000%, saya bilang saya tidak setuju. Kalau ditanya ke saya, tapi bukan kewenangan saya bukan presiden. Kalau mendengar kalimat tadi Pak Adian, ini tampaknya kok perannya DPR hanya menyetujui. Padahal kan harusnya punya peran yang imbang. Eksekutif legislatif itu sejajar loh. Karena itu bukan pembahasan APBN, itu instruksi presiden. Angkanya yang nggak bisa kita tolak. Tapi penempatan program di balik angka-angka itu bisa kita diskusikan. Kenapa cuma 80 sekian madrasah, bisa nggak jadi 100? Ini digeser, itu masih bisa. Masih bisa, tapi anggarannya dikit begitu, Ya, mau muter-muter kayak apa? Yang tidak bisa adalah ngotak-ngatik anggaran 29 triliun itu. Karena itu instruksi presiden. Instruksi itu memang hak eksekutif, bukan kita. Di dalam kapasitas itulah Bang Lazarus katakan, udah programnya nanti kita bicarakan, tapi kita setujui dulu ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam instruksi presiden itu, kalau sampai tanggal 14 Februari dia tidak disepakati bersama-sama dan DPR, angka dan sebagainya, terjadi perdebatan panjang dan lain-lain, maka yang digunakan anggaran tahun sebelumnya. Berarti besok hari Rabu jadi rapat dengan mitra kerja?
Harusnya jadi. Baik. Nah, Dengan Kementerian PUPR berarti. PUPR, Kementerian Perhubungan, yang tidak datang saat itu kan Kementerian Perhubungan Ya. kan. Ini juga penting. Kenapa? Indonesia ini punya 24.000 pulau kalau nggak salah Bang. Kalau salah tolong dikoreksi. 24.000 atau 27. Penerbangan perintis itu penting banget. Nah, kita dengar-dengar Baik. akan berkurang. Gitu loh. Kalau berkurang artinya kita pisahkan dong. Rakyat sana terisolasi gitu. Terus kapan kita kemudian bisa menjelma menjadi sebuah negara kesatuan? Di banyak wilayah memang karena alam kita seperti ini hanya bisa dijangkau dengan penerbangan-penerbangan yang sifatnya khusus. Oke, baik. Saya ke Betul. Pak Agus. Pak Agus, Komisi 5 DPR kan harusnya punya pengaruh besar mewakili kepentingan rakyat. Tapi kalau kita lihat tadi, memang kalau soal mengubah pagu indikatif itu sudah haknya dari eksekutif. Tapi sebenarnya jadi siapa yang bisa menyelamatkan kepentingan publik? Ya, sekarang kalau saya keluar dari situ sedikit ya, kan ini yang dihemat itu, yang kena penghematan itu sebenarnya kelas menengah bawah di pemerintahan, di KL. Yang atas itu enggak. Lalu memang kalau harus itu kan yang atas juga harus dipangkas juga. Soal kendaraan, menteri 2 kendaraan, segala macam itu loh. Itu dipangkas juga lah. Ya, supaya uang itu bisa dipakai. Kemudian kan juga banyak hal-hal yang lebih penting, ini banyak sekali kementeriannya. Plus wakilnya, plus staf khususnya, itu dipangkas kan digaji mereka. Lebih baik itu yang dipangkas daripada anggaran yang untuk kepentingan publik. Iya, itu jauh lebih masyarakat. Oh, presiden juga mementingkan kita, gitu, bukan mementingkan level atasnya. Dan artinya presiden harusnya berani melakukan itu. Iya, harus dong. Dia punya hak prerogatif Bisa untuk saya menggeser. tambahkan, Mbak? Boleh, Ya. silakan. Gini. Total ASN Kementerian PU ini sampai bulan Februari 46.000 orang. Kalau kita hitung rata-rata gajinya 15 sampai 20 juta, maka keluarlah kemudian take home pay dia itu sekitar 8 sampai 9 triliun per tahun. Oke. Anggaran yang dikelola oleh 46.000 orang ini cuman 29. Ya. Efisien nggak 49 orang mengelola anggaran 20 triliun? Itu tidak efisien. Gitu loh. Artinya dengan 46.000 orang ini yang dikerjakan harusnya gede banget. Satu misalnya. Kemudian kita bandingkan misalnya. Kalau di Singapura itu namanya Menteri Pembangunan Nasional. Kementerian Pembangunan Nasional. Untuk Singapura yang luasnya cuma 717 km persegi. Sejakarta lah. Sejakarta tambah 100 km persegi lagi. Itu anggarannya itu hampir menyentuh 60 triliun di kementerian itu. Berarti Yang diurus cuma nggak nyampe 6 juta jiwa. Nah, kita 29 triliun, yang diurus 24.000 pulau, oke, 280 juta jiwa. Logikanya di mana gitu loh. Oke. Jadi kalau kita bicara begini, ya memang buat rakyat, nggak bisa, anggaran nggak bisa gitu loh. Nggak ada duitnya cari. Gitu loh. Baik, nanti kita cari dari mana sumbernya, kita lanjutkan diskusi kita dan dijawab oleh Pak Derajat juga. Saudara, selain efisiensi, pemangkasan anggaran diklaim untuk program unggulan Prabowo Gibran seperti makan bergizi gratis dan swasembada pangan dan juga energi. Tepatkah efisiensi ini dengan mengorbankan anggaran untuk pelayanan publik yang lebih luas? This is Talk, segera kembali. Kalau tadi kata Pak Agus harusnya efisiensikan aja jumlah kementerian lembaga yang gemuk itu. Kalau Pak Derajat gimana? Mungkinkah itu lakukan? Beranikah Presiden melakukan itu? Ya begini, kita harus ingat bahwa APBN kita itu memang boros. Boros. Ya, memang nggak efisien. Jadi ada berarti sejak awal penyusunannya tidak hati-hati? Bukan hanya APBN sekarang, APBN dari dulu. Tadi kan ada gambar yang ditampilkan Kompas, itu Jalan Pantura rusak. Itu jalan itu rusak dibangun dengan anggaran PU yang 100 triliunan loh, tahun-tahun sebelumnya kan. Artinya apa? Artinya anggaran itu nggak tepat sasaran. Ya, artinya belanja. Jadi APBN kita itu boros di belanja, boros di pendapatan, boros juga di pembiayaan. Ya, nanti kita bahas kalau ada waktu. Tapi kita fokus Pak Prabowo sekarang masih boros di belanja. Itu yang dibenerin.
anggaran jalan misalkan, saya rasa semua teman tahulah, apalagi para kontraktor, itu kalau anggarannya 100, yang dipakai benar-benar itu hanya berapa persen sih, ya kan? Saya nggak sebutkan angka nanti terlalu bombastis, tapi kecil sekali yang dipakai benar-benar untuk bangun jalan. Makanya jalan begitu hujan langsung bolong, begitu hujan langsung rusak. Karena apa? Karena anggarannya boros dan bocor. Nah, itu yang mau dibenerin ya. Jadi sekarang dengan PU dipotong, ya kita sebenarnya seperti men-challenge teman-teman di PU, tolong lebih kreatif. Jadi kalau di Singapura dengan uang yang sama bisa membangun jalan yang jauh lebih panjang, lebih lebar dan lebih bagus kualitasnya, kenapa di Indonesia tidak? Anda cek borosnya Anda di mana? Kita udah tahu sebenarnya sebagian kalau itu. soal Nah, boros jadi kalau narasi yang dikembangkan adalah ketika anggaran dari 110 ya, turun jadi kurang dari 30, kurangi 80 triliun, itu akhirnya semua pekerjaan berantakan, itu adalah narasi dengan mindset lama. Tapi kan masalahnya ketika anggaran pemeliharaan jembatan, pemeliharaan jalan itu ditiadakan gitu loh. PU kan bisa mengatur itu. Misalkan kenapa harus jenis nama proyeknya yang dihilangkan? Kenapa enggak proyeknya sama tapi biayanya lebih efisien? Oke. Itu tantangan buat PU. Tapi memang ya memang ketika kita melakukan efisiensi anggaran, itu memang kita harus melihat anggaran yang dikucurkan berapapun, bahkan seandainya dia dikorupsi sekalipun, itu selama dia masuk ke dalam perekonomian Indonesia, itu dia menciptakan pertumbuhan. Ya, misalkan koruptor. Selama dia koruptornya itu beli, kemarin ada yang jaksa pejabat MA ditangkap ada duit 1 triliun. Selama duitnya itu diputar di Indonesia, itu masih akan menciptakan pertumbuhan. Ya, jadi walaupun anggaran boros ketika dia tidak dimasukkan, itu memang akan ada koreksi pertumbuhan. Nah, ini yang sedang digarap oleh pemerintah ya. Baik. Untuk bagaimana melakukan kompensasi regulasi supaya dalam jangka pendek itu bisa berkurangi, tapi kemudian dalam jangka waktu sekitar 6 bulanan itu memang kuncinya adalah negara harus melakukan terobosan pendapatan negara. Kuncinya di situ, ya. Tanpa ada terobosan pendapatan negara, memang kita akan mengalami kesulitan untuk membiayai. Jadi pendapatan negara itu. Baik, silakan Bang Adian. Total jalan nasional kita kalau saya tidak salah, kalau soal diralat itu sekitar 47.000 kilometer. Oke, kalau dengan anggaran kemarin ini, maka yang bisa dipreservasi peningkatan jalan, perawatan jalan itu cuma 342. Nah, yang sekian puluh ribu itu gimana nasibnya? Oke, pertanyaan saya begini ya Bang. Kalau kemudian jalan itu rusak malam-malam, orang naik motor jatuh, kecelakaan, tabrakan dan sebagainya, negara mau tanggung jawab nggak? Pertanggungjawaban negara untuk menjaga keselamatan rakyat salah satunya adalah dengan membangun jalan yang baik. Tapi Bang Adian, merawat jalan yang rusak. Jalan itu rusak, itu justru ketika anggaran gede loh. Anggaran infrastruktur kita untuk jalan, untuk membangun infrastruktur. Ada standarnya, zaman Pak Jokowi gedenya nggak karu-karuan loh. Gini, ada standarnya. Kalau untuk jalan dengan lebar 7 meter, maka rata-rata di Indonesia itu butuh anggaran antara 100 miliar sampai 130 miliar per meter persegi, kira-kira seperti itu. Per kilometer persegi. Nah, itu mau bagaimanapun itu sudah hasil FS, itu sudah hasil konsultan di berbagai macam tempat dan sebagainya. Nggak bisa kemudian kita katakan begini, negara gagal mengontrol korupsi dalam proses pembangunan. Kalau gitu gimana caranya? Jangan bangun jalan lagi. Kan itu yang terjadi. Mindsetnya jadi begini, kan, yang harus kita lihat ya. Ketika kita memenuhi standar sesuai FS tadi, kenapa kemudian jalan baru dibangun di dapilnya Bang Adian misalkan banyak sekali, kebetulan saya tinggal di Kabupaten Bogor, banyak sekali baru dibangun, hujan sedikit udah rusak. Kenapa begitu? Karena kita gagal mengawasi, karena kita gagal melakukan efisiensi. Nah, efisiensi ini saya sebagai sebagai bagian dari koalisi Pak Prabowo, saya melihatnya sebagai shock terapi. Shock terapi yang kemudian nanti saya yakin pada saatnya nanti itu akan ada berbagai penyesuaian, termasuk di Kementerian PU. Ini gini, kemarin nih, ini agak menyimpang sedikit. Kemarin gas masalah.
Kegagalan negara mengontrol mengawasi pengoplosan gas, warung jadi korban. Kegagalan negara untuk mengontrol korupsi dalam proses pembangunan infrastruktur, rakyat jadi korban. Ya. Nah, berhentilah. Itu bukan alasan. Kita harus introspeksi. Kenapa anggaran 1 juta rupiah dalam praktiknya cuma digunakan 500? Kita periksa, oh nggak bisa Pak, karena 100 ke sini. 100 ke sini, 100 ke sini. Jadi mau nggak mau segini. Kalau kita nggak kasih ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, nggak jalan nih barang. Ya, kalau itu saya sepakat. Itu saya sepakat. Ya, itu kegagalan negara. Iya. Kegagalan negara artinya kegagalan pemerintah, DPR, kemudian juga legislatif, Iya. kemudian juga kegagalan dari yudikatif, dan kegagalan civil society. Iya, Karena ini praktek ini sudah berjalan lama. Apakah ini kegagalan DPR? Iya, dalam melaksanakan posisi pengawasannya. Tapi jangan salah, DPR tidak punya hak eksekusi. Iya. Oke, yang punya hak eksekusi adalah eksekutif. Kita bisa bilang jalan ini tidak benar, tidak benar, tidak benar. Kalau tidak dieksekusi sama saja. Tapi problem kita menurutku tidak di situ, Bang. Berhentilah mencari kambing hitam dengan kembali mengorbankan rakyat lagi. Rakyat lagi. Gagal kita kontrol kontraktor jalan, gagal kita kontrol infrastruktur jalan, rakyat jangan kasih jalan dulu. Rakyat jalan jangan dirawat dulu. Biar apa? Biar mereka sadar. Loh, yang nyolong orang lain. Yang saya lihat mindset dari teman-teman baik di PU maupun di Senayan, cobalah dengan budget yang sudah diteken di Inpres kemarin, itu lakukan efisiensi dulu. Setelah itu laporkan ke Presiden, Bapak kami sudah melakukan begini, tapi kita masih kekurangan gini. Saya yakin ketika kemudian argumennya sangat kuat, Pak Prabowo itu orang yang sangat rasional dan sangat reasonable. Ketika argumennya sudah kuat, pasti Bang, akan ada. Itu pun tidak tepat, Bang. Gini. Jadi begini Pak Agus, Pak Agus makan dulu ini segala macam, kalau masih kurang minta lagi ya. Nggak bisa, ada alat ukurnya. Untuk dia sehat, sekian kalori, sekian protein, sekian karbohidrat, jadi nggak bisa kita pakai itu. Alat ukur itu berlaku umum. Jadi yang diminta sekarang, itu semua kementerian menyisir inefisiensinya. Termasuk di PU, karena topik kita di PU. PU itu kita minta, sisirlah inefisiensi. Disisir? Ya. Nah, menyisirnya apakah sudah benar? Nah, itu saya rasa tugas dari teman-teman. Yang jadi problem adalah, yang dihapuskan adalah kemudian analisa dan lain-lain dianggap nggak penting. Loh, bagaimana kita mau bangun jembatan nggak ada FS-nya? FS itu ikut dihapus karena bagian dari analisa tadi kan. Loh, terus sembarangan dong kita bangun jembatan. FS itu Bang menjadi parameter standar paling awal untuk mengambil keputusan. Nah, FS-nya dihapus. Iya, paham saya. Tapi begini, berarti itu mungkin proyek yang disetujui untuk dilanjutkan itu adalah proyek yang FS-nya sudah selesai sebelumnya. Bukan FS untuk proyek dari Komisi 5 tadi. Itu mungkin ditunda dulu. Pak Derajat, Pak Adian, karena kan FS tahun ini belum tentu dilaksanakan proyeknya tahun ini. Presiden Prabowo sebenarnya katanya punya solusi, katanya win-win solution. Kita putarkan lagi pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah infrastruktur, akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Pak Agus, apakah ini terkait dengan win-win solution yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Tapi bagaimana skema kerjasamanya agar pihak swasta jangan sampai merugi seperti yang ramai dilaporkan? Nah, ini zamannya Pak SBY kan swasta juga banyak. Artinya swasta mengerjakan cuma megang dia kertas. Dia cari dananya keliling-keliling, akhirnya nggak jadi itu infrastruktur. Nah, saya khawatir ini sama. Ya, yang kemarin dengan Pak Jokowi pakai KPBU. KPBU semuanya ini masuk ke BUMN. Karya. BUMN-nya sekarang semua asma batuk.
ya kan, dan tutup. Nah sekarang saya karena swasta kita itu juga nggak jelas, terus terang mohon maaf teman-teman yang ada di swasta, karena itu tadi kalau nanti mengulang seperti zaman Pak SBY itu cuma nanti pegang kertas dia cari ke investor. Nah masalahnya sekarang ini investor mau ke sini malas sama sekali, tidak berminat gitu, karena orang-orang yang sekarang duduk di bidang ekonomi investasi gitu juga punya track record kurang baik dari sisi utang dan sebagainya. Ini menjadi persoalan ke depan. Katanya kan Cina dengan perang dengan Amerika akan mengalihkan tuh. Saya nggak yakin. Mudah-mudahan saya salah. Kita memang berharap investasi karena pajak belum terkejar, apalagi Cortex juga masih bermasalah. Kemudian hutang semakin besar dan akan mengambil hutang lagi untuk menutup ini. Jadi berat ini. Jadi permintaan Pak Prabowo sarannya seperti itu, saya terus terang agak was-was, kecuali dikontrol betul yang namanya swasta. Nah Mbak, gini, Baik. ini data ya, sampai bulan Maret 2024, oke, beberapa bulan sebelum pergantian presiden, 90 PSN itu nggak selesai. Ya. Tahu nggak PSN? PSN itu kalau bupatinya ngizinin, bisa diberhentiin tuh bupatinya. Segitu kuatnya lah daya tekan PSN itu. Lalu kemudian kita bilang PSN bisa tidak jalan, swasta jalan. Dari mana logikanya? Gitu loh. PSN itu full power. Ya. Bupati, wali kota, gubernur tidak setuju, diberhentikan sementara. Nggak setuju lagi, dicopot. Segitu kuatnya lah daya tekannya. Itu pun 90. Program nggak jalan dengan baik sampai bulan Maret 2024. Lalu sekarang kita bilang serahkan swasta, lebih nggak jalan. Dengan mesin negara sekuat itu saja nggak jalan, gimana tanpa mesin negara? Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, Bapak-Bapak. Saudara, program pemerintah butuh dana besar, tapi kas negara pas-pasan. Maukah pemerintah mengalah demi menjaga kas negara jangan sampai boncos? Business Talk, segera kembali. No matter the path, Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total Pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total Pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total Pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total Pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total Pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV.
Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan percepatan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan percepatan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan percepatan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan percepatan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum di... Pak Derajat, sebelum saya fokus soal program unggulan, yang kami tahu satu sisi memang beberapa kementerian lembaga dipangkas anggarannya termasuk Kementerian PU, tetapi ada juga 17 kementerian lembaga yang tidak dipangkas anggarannya seperti Kementerian Pertanian, Lembaga Polisian, dan TNI. Apa yang jadi pertimbangan dalam memutuskan KL mana yang anggarannya harus dipotong, KL mana yang nggak perlu dipotong? Ya, kalau pertimbangan itu tentu hak prerogatif presiden ya. Tapi melihat saya sebagai ukurnya apa? Saya sebagai salah satu yang ikut menyusun Asta Cita itu Kementerian Pertanian misalkan, karena memang kita perlu untuk menggenjot produksi pangan ya. Kemudian juga presiden juga sudah memerintahkan untuk gabah itu jangan dibeli murah. Nah, soal pangan, gabah jangan diberi murah, dibeli dengan harga 6.500 supaya petani ada insentif dulu. Kalau soal pangan, sementara kemarin di rapat dengan Komisi 5 DPR, irigasi juga dipangkas anggarannya sama Kementerian PU. Bukankah itu jadi kontraproduktif dan dibahas sama Presiden? Mungkin yang masyarakat belum tahu, Presiden sudah mengeluarkan impres irigasi loh. Ada impres irigasi. Yang mengatakan siapa? Kan ini jadi kebetulan Menko Pangan, ketum saya Pak Zul memimpin rakor ya. Kemudian dari rakor itu diidentifikasi keliling ke 8 atau 10 provinsi itu areal irigasi mana yang krusial banget untuk segera diperbaiki. Ada dari PU juga ada. Ya, artinya anggaran itu masuknya pada Kementerian Pertanian atau Kementerian PU. Nah, Kementerian teknisnya siapa? Kementerian teknisnya tentu di PU. Tapi di pertanian juga mungkin ada dana dukungan, saya nggak tahu rinciannya ya. Berarti itu termasuk. Sebentar, jangan dipotong dulu. Di Kementerian Pertanian juga tentu ada dana dukungannya, tapi nanti silakan dirapatkan bersama saja ke Komisi 5 dengan Komisi 4. Mungkin yang Abang maksudkan itu yang bagian dari 16.000 hektar tadi. Yang akan diperbaiki dan 450 hektar itu tetap ada. Impres irigasinya sudah keluar ya, dan sudah ada, saya lupa ada 8 provinsi atau berapa itu yang memang prioritas untuk irigasinya segera diperbaiki. Artinya apa yang dilakukan itu betul-betul logis ya. Kemudian juga berdasarkan
monitoring yang sudah jalan. Saya tahu sendiri untuk yang Kemenko Pangan karena saya mendampingi Pak Menko, mendampingi Ketum untuk ngecek semuanya. Dan itu kemudian masuk diputuskan di dalam rapat bersama. Nah, kalau untuk TNI maupun pertahanan, Kemenhan, TNI dan kepolisian, tentu ada pertimbangan-pertimbangan security, geostrategi yang tersendiri. Ya, saya rasa bukan wilayah saya untuk masuk ke sana. Oke, ya. Alat ukurnya ada, Bang. Alat ukurnya itu 16 pos yang harus dipangkas oleh kementerian dan lembaga tanpa membedakan kementerian dan lembaga apa. Pertama, alat tulis kantor harus dipotong 90%. Oke, apakah alat tulis kantor di BIN dipotong 90%? BIN dipotong, BIN dipotong. Semua dipotong, berlaku berarti ya? BIN 16 pos itu semua dipotong. Kalau gitu BIN, saya agak lupa. BIN dipotong. BIN itu tidak. dari Badan Gizi Nasional tidak. Oke. Enggak, BIN itu dari sekitar dulu tuh 11 triliun jadi 6 atau 5. Pokoknya BIN itu bisa kita bicara Badan Intelijen Negara kan. Ya. Itu kalau BIN tahu saya tidak dipotong, tapi tidak apa-apa. Abang bisa benar, aku bisa salah, aku bisa benar, abang juga bisa. Tidak masalah. Tapi kenapa itu tidak berlaku umum? Kenapa di sini dipotong 90%, di sana tetap utuh? Oke, kegiatan seremonial. Enggak, di sini di dipotong Kementerian 56%. Pertahanan saya rasa kalau untuk anggaran kertas-kertas itu saya rasa juga dipotong. Enggak, tapi perasaan, mungkin Bang, kan tidak berubah, Bang. Bukan. Dari APBN kemarin yang Enggak, diketok. Bang Adrian kan mitranya bukan Kementerian Pertahanan. Bukan, Bang. Saya juga bukan Kementerian Pertahanan. Bukan. Jadi saya nggak tahu. Yang terjadi perubahan yang dipotong di mana kemarin di sana. ini kan berubah dari Undang-Undang APBN 2024 untuk dilaksanakan 2025. Oke. Yang lain berubah. 16 lembaga dan kementerian ini tidak berubah. Why? Kenapa? Sementara 16 komponen yang menjadi alat ukur untuk dipangkas ini ada honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin infrastruktur, belanja dan lain-lain. Semua itu ada. Kenapa 16 ini seolah-olah lebih istimewa gitu daripada yang lain? Oke, baik. Mas Termasuk Cipta, apa? Termasuk DPR. Mas Cipta silakan dijawab terkait perdebatan ini. Melihat ini perbedaan perlakuan, kalau Bang Adian sepertinya agak nggak terlalu transparan. Tinggal bilang aja pilih kasih, mau bilang begitu nggak? Bisa seperti itu. Walaupun sebenarnya DPR nggak gede. Cuma 6 triliun dibandingkan yang lain yang 100 Soalnya triliun juga lebih. nggak dipotong 6,6. Silakan Mas Cipta. Oke, dari perdebatan ini saya ingin merangkum sebenarnya. Kalau soal efisiensi anggaran atau pengalian anggaran itu biasa sebenarnya kalau ada perpindahan peralihan kekuasaan. Dan kita tahu sebenarnya saya juga agak heran sebenarnya. Ini yang memancing pertanyaan adalah sebenarnya program-program prioritas itu sudah ada ruang fiskalnya ya Bang, yang nilainya 121 triliun. Itu sudah ada. Jadi untuk quick win itu sudah ada sebenarnya 121 triliun. Misalnya MBG kan 71 triliun dan sebagainya ya. Tapi sepertinya selain quick win, ini sepertinya ingin juga win big gitu loh. Jadi tidak hanya quick tapi juga win big. Akhirnya misalnya MBG mau ditambah 100 triliun supaya bisa menjangkau maksimal 85 juta penerima. Lalu yang lain kelihatannya juga mau direalokasi untuk mendukung program-program prioritas yang tadinya sebenarnya sudah ada ruang fiskalnya. Nah, sebenarnya pengalihan oke, cuma saya paling nggak ada 3 hal. 1, harus terukur dalam arti gini, kalau di bisnis itu biasa efisiensi, tapi kita yang efisiensi itu lemaknya, jangan sampai tulang. Kalau sampai tulang lumpuh itu pelayanan. Jangan sampai otot dan tulang, karena pelayanan publik, lalu misalnya tadi perawatan, lalu satu lagi yang bahaya itu adalah ekspektasi bisnis. Itu juga bisa ketika anggaran tiba-tiba ini kan agak simpang siur ya, tapi kalau bisnis menangkap ini kok anggaran menyusut dan sebagainya, jadi pebisnis juga was-was. Boleh saya tanya? Mas Cipta, dari mana bisa meyakini bahwa yang dipotong itu sekarang tulangnya? Orang kita nggak punya alat ukurnya semuanya. Makanya ini sebenarnya gini, kalau kita, ini sebenarnya menarik ya, kalau kita lihat respon kementerian lembaga, tadi saya sempat diskusi sama Bang Dian, ini kementerian lembaga kan banyak mengeluh, sana sini. Ini kan sinyal sebenarnya, sinyal apakah ini perlawanan atau real memang sudah menghitung dan ini efeknya bisa bahaya. Misalnya ada soal mati lampu, perpustakaan, misalnya tadinya mau libur hari Minggu, sekarang tetap tapi akhirnya balik lagi begitu ya. Justru kalau menurut saya ya,
tadi makanya selain aspek terukur, makanya masih ada waktu nih sampai tanggal 14. Yang kedua keadilan, jadi aspek soal keadilan kementerian lembaga. Yang terakhir kalau ada faktor tadi misalnya soal kebocoran dan sebagainya, ada satu sisi yaitu accountability, pengawasan dan sebagainya, ini juga harus jadi. Pak Derajat, kenapa tahun ini semua program harus dijalankan secara beriringan sementara kas negara kita itu pas-pasan? Enggak, semua program dijalankan. MBG, pemeriksaan kesehatan gratis. Programnya harus dijalankan. Sudah ada, tapi ditambah. Karena itu kan berarti realokasi anggaran bukan efisiensi dong. Karena itu kan komitmen politik yang harus diwujudkan. Jadi itu memang harus dijalankan. Cuman sebentar Bang, aku ngomong dulu. Udah banyak tadi. Silakan. Jadi supaya tapi pelaksanaannya kan bertahap. Kalau kita MBG mau jalankan 100% coverage 500 triliun lebih, nggak mungkin kan kita. Nah, kemudian pembangunan perumahan sahabatnya Bang Adlian, ARA, ya nggak mungkin juga gitu. Nggak mungkin juga kita lakukan masuk tuh barang. Nggak mungkin juga kita jalankan kan secara 100% kemudian. Jadi saya berharap teman-teman di birokrasi ini melihat ini adalah sebagai tantangan bagi mindset teman-teman itu untuk iya ini memang kita ada beberapa hal yang harus kita bereskan. Mas Agus lama sekali jadi penasehat salah satu kementerian, tahu betul bagaimana proses penganggaran di kementerian itu. Jadi tolong prosesnya ini dislimkan, bahwa ketika terjadi budget cut ataupun efisiensi itu ada kontroversi di semua wilayah, di semua negara, nggak di Amerika, nggak di Afrika, nggak di perusahaan, nggak di koperasi. Kalau ada pemotongan itu pasti akan ada reaksi. Ya. Nah sekarang tinggal dalam selama reaksi ini ya, apakah reaksinya itu reaksi yang reasonable atau reaksi yang ya maaf karena konflik kepentingan gitu loh. Pak Agus, kira-kira kalau misalnya memungkinkan nggak harusnya program-program prioritas bisa di-hold dulu yang butuh dana jumbo. Kemarin juga kan soal MBG udah jelas-jelas loh itu Pak, minta tambahan dana lagi jadi 100T dari dianggarkan 71T. Artinya minta tambahan ditambah 100. Artinya butuh tambahan begitu. Gimana Pak Agus? Ya, kalau itu program andalannya, saya memohon pada Presiden supaya direview dulu. Ya, karena di kota besar, terutama Jakarta, Surabaya, itu banyak orang tua tidak mau anaknya ikut program itu. Karena makanan di rumah lebih bergizi dan lebih enak. Artinya kan ada hal-hal yang perlu di review ulang, apakah di kota-kota besar atau di daerah-daerah stunting. Karena kalau ininya stunting itu ada di Ambon, di NTT, di Aceh. Jadi itu ditingkatkan dulu supaya leverage-nya sama, sehingga itu bisa lebih bermanfaat daripada di kota tidak dimakan. Nah ini perlu di-review lah yang lain. Tapi sekali tadi betul kata Adian bahwa infrastruktur jalan, ini mau lebaran loh. Tinggal 1,5 bulan tapi belum ada pembahasan dari pemerintah, ini mau gimana nanti? Karena dengan kondisi ekonomi seperti ini, orang yang pulang atau mudik naik motor akan berlimpah. Karena bus gratis itu hampir tidak ada nih perkiraan saya. Karena itu dulu dibuat bus gratis supaya orang tidak naik motor. Nah kalau naik motor jalannya seperti tadi, kan innalillahi itu. Ya kan, karena pasti celaka. Nah ini belum ada, Menteri Perhubungan, Menteri PU, Kakor Lantas belum ada koordinasi yang saya tahu, mungkin saya salah. Baik, saudara, pemotongan yang juga jadi sorotan dari pemangkasan anggaran Kementerian PU adalah ketidakjelasan anggaran untuk proyek IKN. Apakah proyek ini tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran yang ketat? Business Talk segera kembali. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu-Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total Pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV.
Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut terpangkas sebagai imbas efisien anggaran demi program unggulan Presiden Prabowo. Akibatnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dipotong drastis. Pagu Dipa yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sehingga sisa total pagu 29,57 triliun. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan persiapan jembatan. Kami kurangi kegiatan. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 11 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Anggaran proyek infrastruktur ikut Setelah pada 6 Februari lalu, Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN diblokir, 2 hari setelahnya diralat bahwa soal anggaran IKN masih dalam tahap pembahasan di DPR dan tak akan mengganggu pembangunan IKN dalam 5 tahun ke depan. Berikut pernyataannya. Sebetulnya nggak blokir lah, sebetulnya lebih tepatnya itu politik anggaran, Mas. Politik anggaran yang gitu kan selalu kan dari Kementerian Keuangan ngasih sekian, kemudian dari situ kan kita detekkan sekian ini saya memiliki kerjaan apa A, B, C, D, sudah oke, baru kita bilang ke Bumenku kesepakatan dengan DPR seperti ini kan gitu. Baru kemudian dibuka Pak Prabowo kan maunya beberapa bangunan utama yang legislatif indikatif itu segera berdiri. Kalau saya 2008, tapi jadi saya nggak tahu. Ini saya cuma dengar sepintas sekarang di rapat kabinet suka ada kan. Pak Dian, kalau anggaran IKN masih dalam tahap politik anggaran di DPR, ini artinya kelanjutan pembangunan ditahan dulu atau tetap berjalan sesuai skema APBN 2025-2029 itu di situ dianggarkan 48,8 triliun rupiah. 48,8 triliun rupiah itu dalam 5 tahun. Ya, dalam 5 tahun. Tapi kalau dalam tahun ini tadinya sudah dianggarkan sekitar 5, sekian triliun. Lalu kemudian diperbaiki, dipangkas lagi tinggal 1,6 triliun. 1,6 triliun itu kalau menurut hitungan saya nggak bisa bangun sesuatu yang cukup signifikan. Karena akan banyak habis hanya untuk biaya perawatan. Bagaimana ngerawat jalannya, ngerawat tamannya, dan sebagainya. Untuk penambahan bangunan gedung tidak akan signifikan. Nah artinya bahwa kalau tidak mau berbuah mangkrak, paling tidak akan sangat lambat proses pembangunan IKN ini. Nah ketika proses pembangunan IKN ini sangat lambat, setiap tahun dan setiap pemerintahan dia akan selalu menjadi problem bagi pemerintah berikutnya. Gitu. Oke, baik. Pak Agus, sebagai pengamat kebijakan publik, melihat moto pemerintah itu kan keberlanjutan begitu ya, Pak Agus. Apakah bijaksana kita tetap melanjutkan pembangunan IKN saat situasi keuangan kita seperti ini? Karena ada juga kan yang berpendapat udah banyak uang negara yang habis untuk pembangunan IKN, masakan nanti mangkrak gitu lah. Masakan nggak dilanjutkan gitu maksudnya. Ya, kalau memang tidak ada anggaran akan mangkrak. Lebih gila dari Hambalang ini. Nah, persoalan dari awal saya sudah katakan, tidak mungkin pindah ibu kota 2 tahun. Paling tidak tuh 20 tahun di seluruh dunia. Nah, kalau digas seperti apapun nggak bisa. Mau investor, nggak akan ada di greenfield itu. Investor swasta suruh bangun. Investor akan bangun ketika infrastrukturnya sudah jadi. Nah, Kalimantan itu kan spesifik. Tanahnya itu lempung
lembek, jadi harus dikeduk tanahnya, diganti tanah dari Sulawesi, dari mana-mana. Nah kalau cuma 1, sekian T itu, ya nggak cukup. Yang penting sekarang memelihara istana yang sudah jadi, rumah-rumah Menko, Menteri dan sebagainya jalan supaya tidak tambah rusak. Kan sekarang jalannya sudah pada patah, ya kan. Kemarin bandara tenggelam itu artinya banjir, ya kan. Nah hal semacam itu saya khawatir akan mangkrak. Karena tidak mungkin, karena infrastruktur belum jadi harus APBN yang bangun, nggak mungkin kecuali investor pakai PSN itu tadi Adian sampaikan. Oke, baik, saya ke Pak Derajat. Sebenarnya bagaimana komitmen Presiden Prabowo untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN? Lanjut. Tetap lanjut, dipastikan lanjut. Meski ada keterbatasan anggaran dan situasi beliau menegaskan berkali-kali IKN lanjut, tapi memang dengan kita kan tahu kondisi ekonomi itu memang sedang menurun ya. Kemudian tadi siapa yang mengatakan Kortex juga masih bermasalah ya. Jadi memang solusi dari semua perdebatan ini itu sekali lagi pendapatan negara, dan pendapatan negara. Nah, saya sekarang sedang melakukan penyisiran di mana sumber-sumber pendapatan negara yang bisa dikumpulkan yang selama ini nggak terkumpulkan ya, terutama dari PNBP, Mas Cipta. Itu PNBP itu masih banyak yang underutilized. Nah itu kita sedang cari dari PNBP di bidang telekomunikasi, di bidang lingkungan hidup, di bidang natural resources. Ini PNBP ini sedang kita di lingkungan hidup ada 300 triliun itu harus diambil. Ya, pokoknya terus kemudian pajak-pajak yang seharusnya sudah terkumpulkan tapi tidak terkumpulkan. Nah, ini sekarang sedang kita kumpulkan ya. Mudah-mudahan sih jika pada saatnya nanti Presiden memutuskan bahwa penerimaan negara terobosan-terobosannya harus segera digenjot. Nah, itu kita sudah jalan lebih lanjut. Tapi proses reformasi ulang dari anggaran melalui efisiensi ini sudah berjalan. Artinya teman-teman di birokrasi, teman-teman di PU sudah mulai berubah mindsetnya untuk melakukan perencanaan anggaran yang lebih efisien. Nggak bisa lagi seperti sebelumnya lah ya. Duit banyak tapi hasilnya kita lihat saja itu nggak jauh dari Jakarta, rakyat masih harus anak sekolah masih harus pakai jembatan gantung yang itu nggak jauh dari Jakarta. Nggak bisa lagi seperti itu. Saya rasa pesan itu yang disampaikan oleh Presiden ya, kemudian ditindaklanjuti oleh para menteri. Oke, Mas Cipta, di tengah tax ratio kita memang masih rendah, masih kalah dari negara tetangga-tetangga kita. Kita kan juga sebenarnya kan nggak bisa mengesampingkan biaya pemeliharaan, termasuk yang pembangunan infrastruktur yang di IKN gitu loh Mas. Apa dampaknya kalau misalnya itu benar-benar pos itu dikosongkan? Ya, sebenarnya gini, kalau bicara mangkrak enggak, sebenarnya kalau dilihat dari rencananya, sebenarnya itu kan memang sebagian besar itu bukan dari anggaran. Yang dari anggaran pun juga 89. Awalnya. Artinya non APBN awalnya. Artinya yang dua sisi, yang artinya yang swasta BUMD itu kalau nggak jalan ya memang berisiko memang nggak jalan, mangkrak. Nggak akan jalan. Cuma kalau menurut saya ini nggak boleh mangkrak dalam arti terus jadi sarang burung atau nggak boleh begitu juga begitu. Jadi bagaimanapun ini duit bikin konten horor. Bagaimanapun ini duit rakyat yang udah dipakai di situ. Jadi tetap harus ada upaya utilisasi. Entah menjadi kantor pemerintahan, kantor presiden atau atau untuk pariwisata. Ya itu harus ada upaya-upaya itu supaya tidak benar-benar mangkrak seperti Hambalang atau apa. Gitu. Idealnya begitu. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah dari mana duitnya? Itu tadi saudaraku, pendapatan negara itu tadi. Dari mana duitnya? Oke, jadi intinya nanti hari Rabu ketemu dengan mitra kerja, bagaimana mengamankan posisi-posisi anggaran pos-pos yang penting untuk kepentingan publik, jangan sampai ditiadakan. Intinya dari mana duitnya? Tapi yang ada dimaksimalkan. Kita akan bicarakan tentunya, tapi bagaimanapun juga begini loh. Kita ini kan parlemen. Parlemen itu kan asal katanya adalah parley. Parley itu artinya bicara. Tugas kita memang bicara. Oke? Nah, bagaimana kata-kata kita itu dimaknai oleh negara, pemerintah dalam hal ini, itu urusan mereka. Kalau mereka mau dengar-dengaran bagus, nggak dengaran-dengaran juga ketika terjadi sesuatu yang tidak baik di mata publik, yang kena adalah pemerintahan sekarang.
Itu loh, itu aja. Ya, efisiensi memang penting untuk melindungi yang bocor, tapi jangan sampai mengesampingkan kepentingan publik. Itu Betul. harapan kita bersama. Dan Terima buat kasih. anggota parlemen tetap taat perintah ketua umum. Oh, Pasti dong, terpimpin. terima kasih. Satu hal yang pasti anggaran ini kalau menurut saya ya, ini harus cepat supaya bisa dieksekusi. Kalau semakin lama, semakin molor, kasihan rakyat. Ya, kasihan Ekonominya rakyat. kasihan. Jangan sampai rakyat lagi yang dikorbankan. Kepentingan publik harus tetap diutamakan. Nomor 1 di atas segala-galanya, termasuk program prioritas. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Adian, Pak Derajat, Pak Agus, Mas Cipta. Saudara, terima kasih telah menyaksikan Business Talk malam ini. Sampai jumpa Selasa depan.